Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Indriani. Saya dari Fakultas Komputer, Prodi Rekayasa Sistem Komputer semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah saya Teknik Kompilasi mengenai bahasa program. Definisi bahasa program. Bahasa program atau sering disebut bahasa komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa program ini merupakan suatu himpunan dari aturan, sintaks, dan semantiks yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa program dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi. Sebagian besar bahasa program digolongkan sebagai bahasa tingkat tinggi. Hanya bahasa C yang digolongkan sebagai bahasa tingkat menengah dan assembly yang merupakan bahasa tingkat rendah. Untuk melaksanakan tugas komputer akan diperintah oleh sebuah sistem. Perintah dasar komputer ini disimpan ke dalam sebuah sistem yang disebut sebagai sistem operasi seperti DOS, Unix, Windows, Linux, Solaris, dan sebagainya. Perintah-perintah tersebut tentunya menggunakan bahasa mesin yang oleh komputer hanya mengenal angka 1 dan 0 binari, di mana angka 1 dipresentasikan sebagai sebuah wadah yang memiliki listrik dan angka 0 tidak memiliki listrik atau tegangan. Untuk membuat sebuah sistem komputer, maka diperlukan sebuah alat tools yang kita sebut sebagai bahasa program. Jadi, yang terlintas di benak kita saat ini adalah alat yang dibuat untuk membuat program atau sistem disebut sebagai bahasa program, sehingga program-program seperti makro atau turbo assembly, turbo C, Micros Visual, C++, C++ Builder, Microsoft Visual Basic, Delphi, dan sebagainya digunakan untuk membuat aplikasi, bukan sebagai aplikasi untuk mengelola data seperti Microsoft Excel, SPS, dan sebagainya. Kemudian, sejarah perkembangan bahasa program. Bahasa program saat ini telah berbeda jauh dengan bahasa program di tahun 40-an. Dulu, programmer memerintah komputer secara fisik menggunakan metode pengkabelan atau wiring secara manual. Metode wiring kemudian berkembang sehingga menjadi bahan programan sederhana. Kualitas dan fitur berkembang bertambah dengan pesat. Bahasa program di awal kemunculannya hanya dapat digunakan untuk satu keperluan saja, tetapi sekarang dapat digunakan untuk bermacam-macam keperluan. Mungkin pada tahun-tahun mendatang akan berkembang dengan lebih natural dan semakin mudah dipahami manusia. Tokoh pertama yang memperkenalkan bahasa program pada komputer adalah Charles Babbage. Beliau adalah seorang ilmuwan yang hidup di Inggris pada abad pertengahan. Beliau adalah orang yang pertama kali mendesain mesin menyerupai komputer. Mesin tersebut diisi beberapa program yang dapat berjalan di dalamnya, identik seperti bahasa assembly sekarang ini. Pembuat program tersebut adalah Baron Countess of Loveless, putri dari Lord Byron. Komputer modern yang menggunakan tenaga listrik pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an. Waktu itu, komputer masih menjadi barang mewah dan hanya memiliki
dan hanya dimiliki oleh pihak-pihak yang memerlukan perhitungan data yang sangat banyak, seperti pihak militer dan universitas. Komputer pada waktu itu berukuran sangat besar sehingga memakan banyak tempat. Meskipun besar, komputer dianggap lambat menjalankan proses komputasi. Di awal penciptaannya, hanya sedikit tokoh yang menyarankan untuk membuat program pada komputer. Salah satu tokoh yang mengeluarkan isu perlunya dibangun software pada komputer adalah Konrad Zuse. Dunia pemrograman kemudian mengalami perkembangan yang sangat pesat setelah ditemukan komponen-komponen elektronika. Penggunaan komponen elektronika menyebabkan komputer menjadi komputer berukuran kecil karena ditemukan teknologi Integrated Circuit atau IC dan teknologi pembuatan chip lainnya. Selain ukuran yang mengecil, kelebihan komputer setelah revolusi elektronika terdapat pada kemampuan komputasinya yang meningkat tajam. Kemudian, di sini ada jenis-jenis bahasa program. 1. Berdasarkan tingkatannya. Berdasarkan tingkatannya, bahasa program dibagi menjadi 4, yaitu bahasa mesin yang memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode bahasa biner. Contohnya 0110 01 01 10 0110. Kedua, bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah atau dikenal dengan istilah bahasa rakitan. Bahasa Inggris assembly yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat. Kode mnemonik, contohnya kode mesin, move, sub, cmp, gmp, gge, gl, loop, dan sebagainya. Yang ketiga, bahasa tingkat menengah. Bahasa tingkat menengah yaitu bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia. Lihat contoh bahasa tingkat tinggi di bawah dan instruksi yang bersifat simbolik, contohnya sebagai berikut. Yang keempat, bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi yaitu bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur kata-kata bahasa manusia. Contohnya begin, end, if, for, while, and or, dan sebagainya. Komputer dapat mengerti bahasa manusia itu diperlukan program compiler atau interpreter. Lalu berdasarkan generasinya. Berdasarkan generasinya, bahasa program dibagi menjadi 5, yaitu 1. Generasi pertama. Bahasa program generasi pertama berorientasi pada mesin. Program disusun dengan menggunakan bahasa mesin. Tentu saja program generasi ini sangat sulit untuk dipahami oleh orang awam dan sangat membosankan bagi programmer. Pemrogram harus benar-benar menguasai operasi komputer secara teknis. Namun, bahasa generasi ini memberikan eksekusi program yang sangat cepat. Selain itu, bahasa mesin sangat bergantung pada mesin. Machine dependent, artinya bahasa mesin antara satu mesin dengan mesin yang lain akan berbeda. Contoh bahasa program generasi pertama yaitu bahasa mesin. Bahasa mesin adalah bahasa internal komputer yang mengeksekusi secara langsung tanpa translation. Bahasa mesin merupakan bahasa program yang paling awal, dikembangkan pada tahun 1940 sampai 1950-an. Bentuk bahasa program masa ini masih memiliki banyak kelemahan, di antaranya
menyita waktu, dan bersifat kondusif untuk membuat sebuah kesalahan, tidak standar, dan sangat bergantung pada komputer, karena akan memiliki perbedaan pada setiap komputernya. Generasi kedua. Bahasa program generasi kedua menggunakan bahasa rakitan assembly sebagai pengganti kode-kode biner. Digunakanlah kependekan dari kata-kata misalnya move untuk menyatakan move, dan JNZ yang berarti jump non-zero. Setiap instruksi dalam bahasa rakitan sebenarnya identik dengan satu instruksi dalam bahasa mesin. Bahasa ini sedikit lebih mudah dipahami daripada bahasa mesin. Bahasa mesin mengingat perintah dalam bentuk kata-kata yang dipendekkan lebih mudah daripada mengingat deretan angka biner. Contoh bahasa program generasi kedua yaitu bahasa program assembly. Bahasa program assembly, bahasa rakitan atau lebih umum dikenal sebagai assembly, adalah bahasa program tingkat rendah yang digunakan programan komputer, mikroprosesor, pengendali mikro, dan perangkat lainnya yang dapat diprogram. Bahasa rakitan mengimplementasikan representasi atas kode mesin dalam bentuk simbol-simbol yang secara relatif lebih dapat dipahami oleh manusia. Berbeda halnya dengan bahasa-bahasa tingkat tinggi yang berlaku umum. Bahasa rakitan biasanya mendukung secara spesifik untuk suatu ataupun beberapa jenis arsitektur komputer tertentu. Dengan demikian, portabilitas bahasa rakitan tidak dapat menandingi bahasa-bahasa lainnya yang merupakan bahasa program tingkat tinggi. Namun, bahasa rakitan memungkinkan programmer untuk memanfaatkan secara penuh kemampuan suatu perangkat keras tertentu yang biasanya tidak dapat ataupun terbatas bila dibuat dengan menggunakan bahasa program tingkat tinggi. Pada bahasa rakitan, programmer umumnya menggunakan sebuah program utilitas yang disebut sebagai perakit, bahasa Inggris assembler, yang digunakan untuk menerjemahkan kode dalam bahasa rakitan tersebut ke dalam kode mesin untuk perangkat keras tertentu. Sebuah perintah dalam bahasa rakitan biasanya akan diterjemahkan menjadi sebuah instruksi mnemonik dalam kode mesin. Berbeda halnya dengan komputer pada bahasa program tingkat tinggi yang menerjemahkan sebuah perintah menjadi sejumlah instruksi dalam kode mesin. Beberapa perangkat lunak bahasa rakitan terkenal biasanya menyediakan tambahan fitur untuk memfasilitas proses pengembangan program, mengontrol proses perakitan, dan alat bantu pengewaktuan (debugging). Kemudian generasi ketiga. Bahasa program generasi ketiga menggunakan pendekatan prosedural sebagai bahasa prosedural. Pemrogram perlu menuliskan instruksi-instruksi yang rinci agar komputer melaksanakan tugasnya. Program ditulis dengan menggunakan kata-kata yang biasa dipakai manusia, seperti write untuk menampilkan sesuatu di layar dan read untuk membaca data dari keyboard. Bahasa generasi ketiga seringkali disebut sebagai high-level language disebabkan bahasa ini menggunakan kata-kata yang biasa digunakan manusia. Contoh bahasa program yang masuk dalam kategori generasi ketiga yaitu bahasa program C. Bahasa program C merupakan salah satu bahasa komputer
dibuat pada tahun 1972 oleh Dennis Ritchie untuk sistem operasi Unix di Bell Telephone Laboratories. Meskipun C dibuat untuk memprogram sistem dan jaringan komputer, namun bahasa ini juga sering digunakan dalam mengembangkan software aplikasi. C juga banyak dipakai untuk berbagai jenis platform, sistem operasi, dan arsitektur komputer. Bahkan terdapat beberapa compiler yang sangat populer telah tersedia. C secara luar biasa memengaruhi bahasa populer lainnya, terutama C++ yang menggunakan ekstensi dari C. Bahasa program C++. C++ adalah salah satu bahasa program komputer dibuat pada tahun 1980-an oleh Bell Labs, Beamer, Stroustrup sebagai pengembang dari bahasa program C. Salah satu perbedaan yang paling berdasar dengan bahasa C adalah dukungan terhadap konsep pemrograman berorientasi objek, Object-Oriented Programming. Bahasa program C adalah bahasa program komputer yang dibuat oleh Bjarne Stroustrup, merupakan program perkembangan dari bahasa C dikembangkan di Bell Labs Dennis Ritchie pada tahun 1970-an. Bahasa itu diturunkan dari bahasa sebelumnya yaitu B. Pada awalnya, bahasa tersebut dirancang sebagai bahasa program yang dijalankan pada sistem Unix. Pada perkembangan versi YANSI, American National Standard Institute, bahasa program C menjadi versi dominan, meskipun versi tersebut sekarang jarang dipakai dalam pengembangan sistem dan jaringan maupun untuk sistem embedded. Bjarne Stroustrup pada Bell Labs pertama kali mengembangkan C++ pada awal 1980-an. Untuk mendukung fitur-fitur pada C++, dibangun efisiensi dan sistem support untuk pemrograman tingkat rendah, low-level coding. Pada C++ ditambahkan konsep-konsep baru, seperti kelas dengan sifat-sifatnya, seperti inheritance dan overloading. Salah satu perbedaan yang paling mendasar dengan bahasa C adalah dukungan terhadap konsep pemrograman berorientasi objek, Object-Oriented Programming. Perbedaan antara program C dan C++, meskipun bahasa tersebut menggunakan sintaks yang sama, tetapi mereka memiliki perbedaan. C merupakan bahasa program prosedural, di mana penyelesaian suatu masalah dilakukan dengan membagi-bagi masalah tersebut dalam sub-masalah yang lebih kecil. Selain itu, C++ merupakan bahasa program yang memiliki sifat pemrograman berorientasi objek. Untuk menyelesaikan masalah, C++ melakukan langkah pertama dengan menjelaskan kelas-kelas yang merupakan anak kelas yang dibuat sebelumnya sebagai abstraksi dari objek-objek fisik. Kelas tersebut berisi keadaan objek, anggota-anggotanya, dan kemampuan dari objeknya. Setelah beberapa kelas dibuat, kemudian masalah dipecahkan dengan kelas. Oke, kesimpulan dari presentasi saya, bahasa program adalah bahasa dasar pengetahuan kita mengerti untuk memahami serta mampu membuat aplikasi. Bahasa program yang ada di dunia ini sangatlah bervariasi. Berdasarkan klarifikasi yang sudah ditentukan di pembahasan di atas, dari banyak penjelasan dan pembahasan dapat kita ketahui bahwa seorang mahasiswa teknik, khususnya teknik sipil, harus mampu menguasai dasar-dasar dari bahasa program. Karena zaman sekarang semua perhitungan dapat dilakukan dengan komputer. Alangkah baiknya mahasiswa teknik sipil dapat membuat program sederhana untuk menghitung sebuah bangunan.
Saran saya, pelajari jenis-jenis atau macam-macam bahasa program. Pelajari software atau program aplikasi pembuat software agar lebih mempraktiskan dalam menghitung konstruksi bangunan. Oke, presentasi saya pada hari ini cukup sampai sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah, kepada dosen pengampu saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.